Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang melakukan pengamatan pada perusahaan kantor pos Tulungagung. 1. Tentang PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia atau Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak pada bidang logistik nasional karena memiliki jaringan yang luas dan lengkap tersebar ke seluruh Indonesia. Pos Indonesia memiliki sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau hampir di semua kecamatan dan kelurahan atau desa, sehingga ke lokasi terpencil di Indonesia. Perumusan masalah. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Seperti yang kita ketahui, contoh JNE, JNT, dan lain-lain. Cara apa yang dapat dilakukan PT Pos Indonesia agar dapat berkembang dan bersaing melawan banyaknya kompetitor? Uraian. Cara yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia antara lain: 1. Update atau mengikuti perkembangan zaman. 2. Membuka pasar lebih luas. 3. Terus mengikuti inovasi dan evaluasi. Perkenalkan, saya Aditya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait dengan strategi apa yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia agar tetap terus berkembang dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia agar dapat mencapai tujuan tersebut antara lain pada poin yang pertama, yaitu terus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. PT Pos Indonesia terus berupaya untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman seperti melakukan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, melakukan upgrade sistem. Sekarang ini sistem yang digunakan oleh PT Pos Indonesia terus dikembangkan ke arah digitalisasi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem resi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang semula menggunakan resi tempel, sekarang menggunakan resi elektronik. Dengan menggunakan resi seperti ini, nantinya customer dapat melakukan pelacakan terhadap paket dan dapat mengetahui sejauh mana proses yang telah dilewati oleh paket tersebut. Untuk yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan prima kepada customer. Pemanfaatan teknologi seperti pembuatan aplikasi-aplikasi dan web terus dibuat dan dikembangkan oleh PT Pos Indonesia hingga sekarang ini. Salah satu contohnya adalah dengan pembuatan web iPos, MailUp, dan lain-lain. Dengan web ini, para pegawai dimudahkan untuk melakukan pekerjaannya dan memberikan pelayanan kepada customer seperti antrian surat dan juga paket. Dalam penggunaan teknologi ini juga dimaksudkan supaya pekerjaan dapat dilakukan lebih akurat dan nantinya meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan. Apabila nanti kedepannya terjadi sebuah kesalahan, akan mudah dalam melakukan pelacakan apa yang salah dan nantinya dapat melakukan evaluasi kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah penjelasan saya terkait dengan poin yang pertama. Untuk poin yang kedua dan yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh teman saya pada video selanjutnya. 2. Membuka pasar lebih luas. Saat ini PT Pos Indonesia sedang membuka pasar yang sebesar-besarnya agar pelayanan dan jasa yang diberikan lebih luas. Di antaranya yaitu pertama, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Untuk memperluas pelayanan, PT Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk bergabung menjadi mitra pos. Kedua, memberikan penawaran khusus kepada mitra lain untuk menarik mereka menggunakan jasa PT Pos Indonesia untuk strategi penetapan harga. Merangkul UMKM dengan cara terjun langsung ke lapangan dan membuat program bersama UMKM yang tergabung dalam BUM Desa. 3. Terus melakukan inovasi dan evaluasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT Pos Indonesia terus melakukan inovasi dan evaluasi agar kedepannya PT Pos Indonesia bisa berkembang dan bersaing dengan kompetitornya. Membuat PosPay. PosPay merupakan inovasi PT Pos Indonesia berupa aplikasi dalam bidang uang elektronik dan pembayaran.
Dengan menggunakan Postpaid, customer dimudahkan dalam pembayaran dan tagihan seperti listrik, telepon, PDAM, bahkan melakukan COD. Yang kedua, melakukan penilaian dan evaluasi. Customers dapat memberikan kritik dan sarannya melalui kartu yang telah disediakan. Dengan melihat kepuasan dan ketidakpuasan customers dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Yang terakhir yaitu rapat dengan kantor pos cabang. Rapat ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja dan perkembangan kantor pos cabang yang ada di Tulungagung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.